Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Candyland 2023. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Pada tahun 1996, terlihat sekelompok pekerja cocok tanam yang bernama Sadie, Liv, Riley, dan Levi sedang beristirahat setelah selesai bekerja di sebuah tempat pemberhentian truk. Mereka semua ini dipimpin oleh seorang madam yang bernama Nora dan juga seorang serif bernama Rex. Tidak selang berapa lama, mereka didatangi sekelompok orang religius yang dipimpin oleh seorang pria bernama Theo. Di sini, Theo mengajak mereka semua untuk bertobat dan mengikuti sebuah ritual yang mereka beri nama pembersihan agung. Setelah Theo selesai membagikan brosur dan sedikit berkhutbah, Theo dan kelompoknya langsung segera pergi dari tempat tersebut. Sore harinya selesai mandi, terlihat Sadie membuka brosur dari Theo dan mendapati sebuah gambar seorang ibu yang memegang kayu salib bersama dengan kedua anaknya. Esok harinya, Sadie yang baru saja selesai bekerja melihat seorang gadis bernama Remy yang sedang menangis di dekat minimarket. Sadie yang sadar bahwa Remy merupakan salah satu anggota dari kelompok religius yang kemarin mendatangi mereka, lantas bertanya apa yang terjadi. Remy pun menjelaskan bahwa ia telah diusir dari kelompok religius tersebut, dan kini ia tidak tahu lagi harus pergi kemana. Di sebuah toilet, terlihat Riley menemukan seorang pria yang telah tewas dengan beberapa luka. Riley yang panik pun langsung segera menemui Sadie dan langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Tidak selang berapa lama, Rex pun datang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena Riley yang telah menemukan jenazah tersebut, Rex pun sempat mencurigai Riley sebagai pelakunya. Namun setelah Riley menjelaskan kronologis penemuan jenazah tersebut, Rex yang merasa penjelasan Riley masuk akal, akhirnya memutuskan untuk segera mengubur jenazah tersebut sebelum serif lain mengetahui hal tersebut. Lalu Rex pun menemui Madam Nora agar tidak panik dan menganggap semua kejadian yang telah terjadi tidak pernah terjadi. Di dalam kamar Sadie, terlihat Sadie menampung Remy di kamarnya untuk sementara waktu. Esok paginya, Sadie dan kawan-kawan mengajak Remy untuk sarapan di sebuah kafe. Mereka pun memperlakukan Remy dengan sangat baik. Remy yang mulai terlihat nyaman, lantas bertanya, mengapa Sadie dan kawan-kawan melakukan pekerjaan seperti itu. Sadie dan Liv mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pilihan pekerjaan lain selain pekerjaan tersebut untuk bisa bertahan hidup. Namun beda dengan Levi. Ia mengatakan bahwa ia melakukan pekerjaan tersebut hanya untuk bersenang-senang dan berfoya-foya saja. Malam harinya, Sadie meminta Remy untuk menunggunya di luar kamar karena ia harus mabar dengan tamu yang akan segera datang. Namun saat Remy sedang menunggu di depan kamar, tiba-tiba Nora datang lalu mengajak Remy masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Nora yang merasa Remy bisa menambah penghasilannya lantas mengatakan bahwa jika Remy masih ingin tinggal di tempat itu, ia harus ikut bekerja seperti yang lain. Karena jika tidak, maka ia dengan sangat terpaksa harus segera mengusir Remy pergi dari tempat tersebut. Alhasil karena tidak ada pilihan lain, Remy pun akhirnya menyetujui tawaran Nora tersebut. Esok harinya, Remy mulai bekerja bersama yang lain. Di sini, Sadie dan kawan-kawan memberikan arahan pada Remy bagaimana cara bekerja dengan baik dan benar. Setelah Remy paham, malam harinya Nora memberikan Remy kamar sendiri seperti yang lain. Di luar kamar nampak Levi dipanggil oleh seorang pria yang ingin mengajaknya mabar. Namun sial untuk Levi, saat ia menemui pria tersebut, ia malah justru digetok sampai pingsan. Saat Levi sadar, Levi yang menyadari ia telah dimabar langsung menyerang pria tersebut sampai meninggoy. Di kamar Remy kedatangan seorang pastor yang ingin mengajaknya mabar. Namun saat pastor tersebut baru akan login, tiba-tiba Remy langsung membekap pastor tersebut sampai meninggoy. Setelah itu, Remy lantas menyembunyikan jenazah pastor tersebut di bawah tempat tidur. Tidak selang berapa lama, Sadie dan teman-temannya datang menemui Remy di kamarnya untuk merayakan keberhasilan Remy dalam pekerjaan pertamanya. Di luar kamar, Nora yang melihat Levi pulang dengan sempoyongan langsung segera membawanya masuk ke dalam ruangan. Setelah Rex datang dan Levi menceritakan apa yang telah ia alami, Rex pun langsung mengajak Levi untuk membersihkan lokasi. Namun sesampainya di mobil, Rex yang tiba-tiba ingin mabar menyuruh Levi untuk login.
Tapi si Levi menolak guys, dikarenakan ia masih belum enak hati setelah kejadian yang menimpanya malam ini. Pagi harinya, Theo datang menemui Remy di kamarnya untuk mengajaknya pulang dan segera melaksanakan pembersihan agung. Namun di sini Remy menolak, dikarenakan ia masih memiliki urusan di tempat tersebut. Theo dengan sedikit kesal menyarankan agar Remy tidak melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh ibunya dulu. Dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak murni. Setelah Remy mengatakan bahwa ia akan pulang besok, alhasil Theo pun segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah Theo pulang, Remy pun mulai mendatangi salah satu truk orang yang ingin mabar santuy. Namun seperti biasa, bukannya mabar yang diberikan oleh Remy, tetapi beberapa serangan yang membuat supir truk tersebut meninggoy. Setelah itu, Remy langsung membersihkan pisau salipnya di toilet. Namun, Liv yang juga berada di toilet tidak sengaja melihat pisau Remy. Alhasil, Remy yang ketakutan langsung menghabisi Liv sampai meninggoy. Setelah itu, Remy yang sedang duduk santai di dekat minimarket didatangi oleh Levi. Setelah sedikit berbincang dan berbagi makanan, Remy yang melihat ada orang yang ingin mabar memanggilnya, langsung segera menghampirinya. Sesampainya di dalam mobil, seperti biasa, Remy langsung menghabisi orang tersebut. Siang harinya, terlihat ada beberapa mobil ambulan yang sedang mengevakuasi jenazah Liv yang telah ditemukan oleh salah satu supir truk di toilet. Terlihat sangat jelas, Sadie sangat sedih mengetahui sahabat sekaligus kekasihnya telah meninggal dengan keadaan yang sangat mengerikan. Singkat cerita, pada saat tengah malam, datanglah seorang pria dengan memakai baju Santa menemui Nora untuk melakukan mabar. Namun, Nora yang sedang sedih karena salah satu anak buahnya telah meninggoy, menyarankan agar pria yang bernama Tom tersebut untuk mabar bersama Riley saja. Sementara Tom mabar dengan Riley, Levi yang sedang berada di kamarnya dihampiri oleh Remy yang tiba-tiba mengajaknya mabar. Namun saat sedang seru-serunya push rank, tiba-tiba Remy langsung menghabisi Levi menggunakan pensil sampai meninggoy. Di kamar Riley, nampak Tom yang sudah selesai mabar memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Tidak selang berapa lama Tom pergi, terlihat Remy menuju kamar Nora dan langsung menghabisi Nora menggunakan pisau salipnya. Sedangkan di kamar Sadie yang sedang packing barang-barangnya didatangi oleh Riley. Di sini, Sadie mengatakan pada Riley bahwa ia ingin berhenti bekerja dikarenakan ia sudah tidak punya semangat lagi setelah Liv meninggal dunia. Mendengar hal itu, Riley langsung menuju ke kamar Nora untuk meminta bantuan Nora agar menghentikan Sadie meninggalkan tempat tersebut. Namun, bukannya Nora yang ia temukan, tapi ia malah berpapasan dengan Remy yang langsung menghabisinya sampai meninggoy. Setelah menghabisi Riley, Remy lantas mandi dan memakai baju rapi, lalu menemui Sadie. Di sini, Remy menawari Sadie untuk ikut bersamanya melakukan pembersihan agung di rumahnya. Namun, Sadie menolak. Mendengar Sadie menolak, Remy keceplosan mengatakan bahwa ia telah membersihkan semua orang yang ada di tempat itu. Sadie yang merasa ada yang tidak beres, langsung mulai memanggil teman-temannya dan juga Madam Nora. Sesampainya Sadie di kamar Remy, Sadie yang melihat Riley dan Levi telah meninggoy merasa sangat sedih. Remy yang sudah lelah memberikan penjelasan pada Sadie tentang pembersihan agung langsung menghabisi Sadie menggunakan pisau salipnya sampai meninggoy. Beberapa jam kemudian, nampak Rex datang dan menuju kamar Nora. Rex yang melihat Nora sudah meninggoy langsung menuju kamar yang lainnya. Alhasil, Rex pun berhasil berjumpa dengan Remy yang sedang menangis di hadapan jenazah Sadie dan teman-temannya. Rex yang tidak tahu kalau Remy adalah pelakunya langsung mengajak Remy untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Remy mengatakan pada Rex agar Rex mau mengantarnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Remy langsung membawa Rex masuk ke dalam rumah. Dan alangkah terkejutnya Rex dan Remy setelah mengetahui bahwa banyak orang yang telah meninggoy karena bundir di rumah tersebut. Sembari menahan kesedihan, Remy mengatakan bahwa ia tidak rela ditinggal sendirian karena mereka sudah berjanji akan melakukan pembersihan agung bersama-sama. Jadi guys, pembersihan agung yang dimaksudkan Remy selama ini adalah acara bundir bersama-sama guys. Rex yang mendengar hal itu langsung menyuruh Remy agar menyerahkan diri. Namun bukannya menyerahkan diri, Remy justru mulai berdoa dan langsung melakukan bundir menggunakan pisau salipnya sampai meninggoy. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, gua mau jelasin nih. Remy ini merupakan anak dari Theo
yaitu pimpinan sekte sesat yang meyakini bahwa jika mereka semua melakukan bundir, maka mereka akan segera masuk ke dalam surga. Namun, Remy yang memiliki pandangan berbeda dengan Theo, meyakini bahwa pembersihan agung harus dilakukan dengan cara menghabisi semua orang yang berdosa terlebih dahulu, lalu melakukan bundir. Keyakinan Remy seperti ini, ia dapatkan dari ibunya yang telah meninggoy terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu guys. Paham ya? Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Jangan lupa kasih like-nya ya guys ya. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. Sungguh menyenangkan saat ku bersamamu. Ku merasa sempurna bila membuatmu bahagia. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Oh.